Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Sandra, NPM 20103031109 dari Prodi Pendidikan IPA kelas 3. Di sini, saya akan menjelaskan tentang simulasi gerak melingkar beraturan menggunakan Scratch. Sebelum saya menunjukkan simulasinya, apa sih dimaksud gerak melingkar itu? Gerak melingkar adalah gerak yang menghasilkan lintasan berupa lingkaran. Gerak melingkar ini terjadi karena vektor kecepatan dan percepatan selalu saling tegak lurus. Besaran-besaran dalam gerak melingkar menggunakan besaran sudut. Kemudian, bentuk persamaan kinematika gerak melingkar itu identik dengan persamaan kinematika gerak lurus. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan simulasinya. Di sini saya sudah membuat balok-baloknya. Ada variabel-variabel untuk gerak melingkar, yaitu ada X0, Y0, R atau jari-jarinya, T dan omega atau kecepatan sudut, yang satuannya radian per sekon. Kemudian ada rumus untuk fungsi posisi X dan fungsi posisi Y. Untuk fungsi posisi X, rumusnya adalah R kali cos omega T. Kemudian untuk fungsi posisi Y, rumusnya adalah R kali sin omega T. Kemudian ada diperintahkan untuk menuju ke X dan Y. Lalu di sini juga ada Erasol, pen up, pen color, pen size. Kemudian ada pengulangan, ada rumus untuk fungsi posisi X dan fungsi posisi Y. Rumusnya sama seperti tadi, yaitu untuk X adalah R kali cos omega T, kemudian untuk Y adalah R kali sin omega T. Lalu ada diperintahkan lagi untuk menuju ke X dan Y, change T sebesar 0,5. Kemudian langsung saja kita lihat simulasinya. Untuk omega atau kecepatan sudut sebesar 10 ya. Sebesar 10 dan R atau jari-jarinya sebesar 100. Nah, bisa dilihat di sini bola bergerak secara melingkar. Jarak antar titik-titik ini itu menunjukkan fungsi posisi sudut. Dan jarak antar titik ini tuh sama jaraknya. Lalu bagaimana jika omeganya kita ubah? Misal omeganya kita tambah menjadi 20. Jari-jarinya tetap 100. Apa yang terjadi? Jika kecepatan sudut atau omeganya kita tambah dari 10 menjadi 20, yang terjadi adalah jarak antar titik-titiknya ini tuh renggang. Hal ini berarti waktu yang diperlukan bola untuk berputar atau bergerak melingkar ini itu semakin cepat, dan kecepatannya juga berarti bertambah atau cepat juga. Kemudian apa yang terjadi jika omega atau kecepatan sudutnya kita kurang? Misalnya kita kurangnya menjadi 5. Apa yang terjadi? Jika kecepatan sudut atau omeganya kita atur sebesar 5 atau kita kurangi, maka yang terjadi adalah jarak antar titik-titiknya ini semakin rapat. Hal ini berarti waktu yang diperlukan bola untuk berputar atau untuk melingkar ini lambat. Dapat dilihat tadi bahwa bola berputar secara lambat. Dan kecepatannya juga berarti berkurang atau bertambah lambat juga. Kemudian kita coba untuk ubah-ubah jari-jarinya. Apa yang terjadi jika jari-jarinya kita tambah? Misal kita tambah menjadi 150. Kita lihat. Jika jari-jarinya kita tambah dari 100 menjadi 150, maka yang terjadi adalah jarak lintasan ini semakin lebar karena jari-jarinya juga semakin besar. Tadinya kalau 100 di sini, maka kalau 150 menjadi di sini, semakin lebar.
Dan jarak antara titik-titiknya ini juga renggang. Hal ini berarti waktu yang diperlukan bola untuk berputar itu juga cepat, dan kecepatan bola juga cepat. Kemudian jika jari-jarinya kita kurang, misalnya menjadi 70, maka apa yang terjadi untuk kecepatan sudutnya tetap ya. Dan yang terjadi adalah jarak lintasan ini semakin kecil. Yang tadinya di sini, kalau 150, kalau 100 di sini, maka kalau 70 di sini. Dan jarak antara titik-titiknya ini juga rapat. Hal ini berarti waktu yang dibutuhkan bola untuk melingkar itu juga semakin lambat. Kecepatan bola untuk melingkar juga semakin lambat. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika kecepatan sudut atau omeganya ditambah dan jari-jarinya tetap, maka waktu yang diperlukan bola untuk berputar itu singkat, dan kecepatan bola untuk berputar juga cepat. Jika omega atau kecepatan sudutnya dikurangi atau berkurang, maka waktu yang diperlukan bola untuk melingkar ini juga semakin banyak atau lambat, dan kecepatannya juga lambat. Kemudian untuk jari-jarinya, jika jari-jarinya kita tambah dan omeganya tetap, maka yang terjadi adalah jarak lintasannya semakin lebar. Kemudian jarak antar titik-titiknya juga renggang. Hal ini berarti waktu yang diperlukan juga singkat dan kecepatan bola untuk berputar itu semakin cepat. Kemudian jika jari-jarinya kita kurangin, yang terjadi tadi adalah ini jarak antara titik-titiknya adalah rapat, kemudian waktu yang diperlukan untuk bola melingkar ini juga semakin banyak, dan kecepatannya juga lambat. Jadi jika omega dan jari-jari kita tambah, maka kecepatannya semakin cepat dan waktunya singkat. Jika kita kurang, kecepatannya semakin lambat dan waktu yang diperlukan juga banyak, jadi sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.